Kepemimpinan di gereja harus berubah dari leadership menjadi fathering. Dari hanya memberi tugas pelayanan, menjadi mentor dan memberi teladan. Supaya gereja menciptakan putra-putri Bapa di sorga, bukan sekedar jemaat biasa. Pastor berkhotbah kepada jemaat dari atas mimbar, tapi Bapa mendampingi anak-anaknya untuk menang dari masalah mereka, dan hidup berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di episode Good News kali ini, narasumber kita adalah Timothy Parengkuan. Apa yang diucapkan dari mulut Tuhan itu menjadi satu sumpah, menjadi satu sumpah yang dia sendiri sudah ucapkan. Kemudian dimeteraikan pula sumpah itu dengan perjanjiannya lewat darahnya. Bagi orang yang dibukakan, orang itu layak untuk menerimanya dan untuk mengalaminya. Seorang anak Tuhan yang merupakan founder dari Restoration Community. Komunitas yang memiliki tujuan untuk membangkitkan generasi yang bersinar dan berfungsi sesuai rupa dan gambaran Kristus, serta menjadi partaker dalam agenda Bapa, khususnya bagi bangsa ini. Mau belajar lebih lagi mengenai fathering dan sonship? Saksikan pemaparan selengkapnya hanya di Good News Program. Kalau bercerita tentang bagaimana mulainya perjalanan hidup saya, kalau saya teliti baik-baik, memang kalau namanya panggilan Tuhan gak kemana-mana gitu. Saya dimulai dari music ministry, dari seorang worshiper, penyembahan terus menerus. Sampai satu ketika sambil saya menyembah, beberapa kali ada pernyataan-pernyataan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan gitu. Kemudian pada satu kesempatan, ini satu pengalaman buat saya yang berharga sekali. Tuhan mengunjungi saya di kamar saya pada waktu itu. Nah, pada saat itu saya belum menikah. Usia berapa, Pak? Itu sudah lama juga ya. Udah kisah ini, kejadian ini mungkin udah 20 tahun yang lalu. Oh gitu. 20 tahun yang lalu. Jadi ini perjalanan hidup saya, akhirnya bagaimana saya menjadi seorang pengkhotbah dan akhirnya punya komunitas yang namanya City Shakers Community yang sekarang saya sebut juga Restoration Community Ministry gitu. Maaf Pak, waktu tadi Bapak cerita bertemu sama Tuhan itu di kamar Bapak, apa pernyataan Tuhan saat itu? Jadi waktu saya sedang dalam keadaan, karena saya sudah tahu sebenarnya ada panggilan Tuhan yang dia sudah berbicara dalam hati saya bahwa one day saya akan betul-betul terjun secara full time. Karena pada waktu itu saya selain sebagai musician di gereja penyembah, saya juga kerja sebagai konsultan waktu itu. Saya kerja sebagai konsultan yang bergerak di bidang HRD, Human Resources. Saya pun waktu itu kan belum menikah, saya minta tanda Tuhan, kalau Tuhan mau bawa saya kepada satu pelayanan yang penuh, maka tentunya pasangan hidup yang Tuhan berikan harus mengkonfirmasi. Supaya nggak jomplang ya. Iya, ada harus mengkonfirmasi panggilan saya itu kemana gitu. Betul. Sementara saya tuh terlibat di dalam persekutuan kan banyak. Dengan teman-teman banyak gitu ya. Mereka senang dengan pekerjaan saya sebagai konsultan. Karena pada saat itu juga pekerjaan saya sebagai konsultan itu bagus. Karirnya tuh bagus. Tapi waktu Tuhan suruh saya berhenti, nggak ada orang yang bisa ceritakan kepada saya atau memberikan masukan kepada saya bahwa sebenarnya bagianmu adalah melayani secara penuh. Teman-teman saya justru mensupport bahwa kamu karier di dunia marketplace itu bagus, sambil kamu melayani bisa. Nah singkat cerita, saya ketemulah dengan ini yang akhirnya menjadi istri saya, namanya Maria Tonanova gitu. Jadi ketika kami menikah, setelah pernikahan itu mulailah pelayanan itu terbuka. Yang tadinya saya menyembah, mulai Tuhan suruh saya untuk khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain sampai akhirnya tahun 2006 satu kali, ya ini memang kesaksian yang mungkin nggak ada pada orang lain, tapi saya bisa rasa bahwa tuntunan itu begitu jelas. Pada waktu itu setelah saya menikah tahun 2004. Saya menikah Jadi menikah dulu terus Bapak baru masuk dalam panggilan sepenuh waktu itu. Tapi sebelumnya memang saya sudah melayani. Namun waktu setelah saya menikah, sekitar tahun 2005 pertengahan sampai 2006, saya disuruh kosongkan pelayanan. Kosongkan pelayanan. Iya, jadi pelayanan yang karena waktu itu saya pelayanan hampir setiap hari. Ada melayani selain hari Minggu, ada pelayanan office ministry, ada juga pelayanan kaum wanita, dewasa muda, kebaktian kesembuhan ilahi dan hampir satu minggu. Tapi satu ketika Tuhan berbicara dengan jelas, berhenti semua pelayanan. Karena pelayanan yang sudah terschedule 1 tahun saya harus berhenti. Kira-kira kenapa itu Pak? Karena Tuhan mau bawa saya kepada satu pelayanan yang baru.
Oke. Oh, I see. Ya. Jadi harus dikosongkan dulu Ya, harus. untuk Tuhan Jadi, bisa bekerja untuk dimensi yang lebih Iya, tinggi. untuk sesuatu yang baru gitu ya. Ya. Ketika untuk sesuatu yang baru, saya waktu itu masih, Tuhan ini gimana? Saya sudah melayani, waktu saya menikah saya tahu panggilan saya semakin jelas. Tetapi kok di dalam perjalanan ini ada hal-hal yang memang Tuhan harus kosongkan semua. Ya. Dan saya juga minta tanda. Ada satu tanda, satu gereja tiba-tiba ini bilang begini kepada saya, Pak, kami ini sedang mengadakan satu pembaharuan di kita punya organisasi dan jadwal khotbah. Pak Timi gak keberatan ya kalau jadwal yang kami sudah jadwalin 1 tahun kita clearkan dulu. Karena kita lagi mau atur ulang penjadwalannya. Itu buat saya satu tanda. Ternyata pemicu masalah terjadi dalam seseorang itu karena figur gak ada. Ya. Karena figur gak ada. Dan akhirnya apa? Mereka lebih mengentertain atau mereka lebih mengikuti dorongan dosa yang ada pada mereka. Kan Yesus ngomong begini dalam Yohanes, kamu tidak mengerti bahasaku karena iblis telah menjadi bapa. Oh, Tidak dibilang iblis menjadi pemimpinmu, iblis menjadi bapamu. Jadi setan mengambil alih fungsi ketika dosa masuk, dosa menguasai manusia. Tujuannya adalah supaya setan menguasai manusia dengan pakai figur bapa yang palsu. Jadi mau nggak mau para pemimpin ini juga harus fokus kepada generasi. Karena kalau di dalam Alkitab kita bisa khotbah macam-macam, topik bisa banyak kita bukakan terserah. Ya. Tapi kalau semuanya diarahkan kepada keputraan yang ada di dalam Yesus untuk generasi, maka mungkin kita ambil dari angle mana saja, ujungnya supaya benih Tuhan itu yang adalah keputraan itu jadi, itu akan jadi. Harus ada pada pemimpin untuk fokus ke situ. Harus ada orang yang punya hati generasi. Apa yang harus diimpartasikan, Pak? Yang harus diimpartasi adalah gaya hidup tentunya. Gaya hidup. Jadi bukan hanya orang khotbah dari mimbar. Jadi meneladani gaya hidup orang tua rohani Jadi kita. si orang tua rohani harus dekat sedekat mungkin dengan mereka. Jalan bareng. Ya itu sebenarnya model jemaat mula-mula atau gaya Yesus. Iya. Yesus jarang Murid-muridnya sekali tinggal bareng sama Iya, Yesus. Yesus jarang sekali di sinagog. Iya. Sekali-sekali dia di sinagog. Tetapi dia sama-sama ke pantai, makan-makan Iya, bareng benar. gitu. Lalu mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya itu adalah model yang paling tepat untuk supaya orang bisa melihat firman yang menjadi daging itu. Dari keputraan Kristus yang harus segera dimanifestasikan di bumi, itu nomor satu adalah namanya legacy. Ya. Yang kedua ada namanya inheritance yang adalah warisan itu. ya. Kemudian baru ada namanya authority, otoritas. Kemudian baru ada namanya kingdom reign. Jadi ini akan terjadi ya, memerintah ini akan terjadi kalau pertama-tama jiwa kita sudah pulih dulu, kita sudah dibalur dulu, diselaraskan jiwanya, ditenangkan jiwanya lewat Bapa rohani. Kemudian si Bapa rohani harus membawa mereka masuk kepada pemahaman rohani. Apakah yang namanya keputraan di dalam Kristus. Jadi apa yang saya dapat dalam bayangan orang-orang generasi sebelum Yesus datang, haruslah generasi yang memanifestasikan bahwa apa saja yang mereka buat harus berhasil. Ini perbedaan yang sangat jelas nanti. Ini namanya inheritance. Mereka buka usaha apa, usaha itu akan maju. Kenapa? Karena identitas mereka itu pulih. Oke. Dan Roma 8 berkata, seluruh makhluk menantikan saatnya. Jadi makhluk itu berbicara juga the resources of the earth. Kamu usaha perikanan, ikan-ikan itu kan datang. Wow. Sama seperti di zamannya Yesus. Amen. Ikan-ikan, the resources of the earth, they are going to serve the sons. Mereka melayani para putra ini. Wow. Nah kalau kita tidak masuk kepada dimensi ini, ya tentu saja, ya istilahnya Biasa-biasa. bagaimana itu sumber-sumber alam itu bisa melayani. Karena sumber-sumber alam itu diciptakan untuk melayani para putra itu sendiri. Luar biasa. Luar biasa Keren. ya. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @anugerah ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @anugerah ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.